Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian rutin belajar ilmu syar'i online. Nah, ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bisa memanfaatkan fasilitas yang telah Allah berikan semaksimal mungkin. Nah, selesai tiga maqid ya, tiga simpul yang selesai kita bahas. Nah, kita ulang sedikit, yaitu simpul pertama, al-maqidul awal, tathiru wi'a'il ilm, itu membersihkan wadah tempat ilmu tersebut bersarang, yaitu hati. Nah, yang kedua, ikhlasun niyyah fihi, mengikhlaskan niat untuk menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, jam'u himmatin nafsi alaihi, yaitu mengumpulkan hasrat tekad diri untuk menggapai ilmu tersebut. Nah, ini judul-judulnya hendaknya minimal sekali judul-judulnya ini diingat dan dihafal. Nah, adapun untuk murojaah pelajaran, alhamdulillah ada rekaman, bisa dengar ulang. Nah, itu menjadikan pengingat kita. Dan ini buku ini sangat bermanfaat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sangatlah bermanfaat untuk penuntut ilmu dalam dia menuntut ilmu setelah mempelajari buku ini. Nah, hari ini kita akan membaca Al-Maqidur Rabi'. Nah, sebelumnya pada pertemuan yang lalu ada ketinggalan bait syair dari Abul Wafa Ibnu Aqil, ya, salah satu ulama besar dari mazhab Hanabilah di kurun waktu 450 Hijriah. Nah, Ibnu Aqil ini subhanallah, ini dikatakan oleh para ulama tidak pernah diketemukan ada buku yang lebih besar ataupun lebih panjang, lebih banyak jilidnya kecuali buku dari Abul Wafa Ibnu Aqil, ya. Nah, itu ada bukunya sekitar 800 jilid buku. Subhanallah. Itu adalah juhud para ulama. Seperti itu ya, para ulama dalam belajar. Nah, kita alhamdulillah dari banyaknya buku ini, para ulama itu seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin mengumpulkan, ya. Nah, mengumpulkan banyak ilmu dibuat di buku-buku yang kecil. Nah, yang sebelumnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaih, begitu juga dalam bidang tauhid, dan itu merupakan asas dakwah para nabi dan rasul. Tayyib, Imam Abul Wafa Ibnu Aqil berkata, ahadu atqiya'il alam min fuqaha'i al-Hanabilah yunshidu wa huwa fi 80. Abul Wafa Ibn Aqil, dari ahli fikih Hanabilah, dia bernasyid, membuat syair di umurnya yang 80 tahun. 80 tahun ini menjelaskan bagaimana tekad himmah para ulama itu, walaupun umurnya sudah tua, tapi himmahnya tidak pernah tua. Tekadnya, semangatnya tidak pernah tua. Beliau berkata rahimahullah, masyaba azmi wala hazmi wala khuluqi. Syaba, sebelumnya kami kemarin syak di sini ya, di syaba ini. Ya, kalau syababun, syabab itu anak muda, remaja, anak muda.
Nah, kalau syaba itu fi'il. Nah, dari kalau kata isimnya itu dia syaib, orang tua gitu. Jadi ma syaba azmi, tidak pernah tua, ini artinya ya. Jangan kebalik nanti akhirnya. Karena syabab itu anak muda, tapi kalau syaba ini fi'il. Nah, fi'il kata kerja. Kalau syabab kata benda. Nah, syaba ma syaba azmi, tidak pernah tua. Azmi, azamku, tekadku tidak pernah tua. Wala hazmi, ya maknanya sama, mirip ya. Himmah juga maknanya. Wala khuluqi, dan juga akhlakku tidak pernah tua. Ini di umurnya yang ke-80. Wala walai, tidak pernah tua juga loyalitasku terhadap ilmu. Wala dini, dan juga agamaku, kegiatan hariannya, bagaimana ibadahnya, mengajarkan ilmu. Wala karami, dan karam, kemuliaan. Nah, wa inna ma'tada sya'ri ghaira dibghatihi. Namun ya, rambutku menginginkan warna yang lain, itu maknanya. Subhanallah. Ya, rambutku menginginkan warna selain warnanya. Itu warna rambut asalnya warna hitam. Nah, namun rambutnya ingin menjadi warna putih. Tapi himbahnya, tekadnya tidak pernah tua. Wasyaibu fi sya'ri ghairu syaibi fil himami. Dan tua di rambut ya, itu belum tentu tua pada himmah, pada tekad dalam menuntut ilmu. Nah, kita lihat para ulama hingga tua meninggal, ya sebelum meninggal itu masih mengajar. Nah, subhanallah, kita ya baru belajar setahun 2 tahun berhenti belajar agama. Nah, itu merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak berdoa kepada Allah agar diberikan istiqomah dalam ilmu hingga Allah memanggil kita nanti. Na'am, qala al-maqidur rabi' sarful himmati fihi ila ilmi al-Qur'ani was sunnah. Yang kedua, yang keempat, simpul yang keempat, prinsip yang keempat, yaitu himmah yang tadi, tekad, semangat yang tadi itu, tekad yang kuat, hasrat ingin belajar itu, kita arahkan kepada ilmu Al-Quran dan Sunnah. Karena ilmu banyak. Ilmu banyak. Ilmu yang membantu memahami Al-Quran dan Sunnah juga banyak. Seperti ilmu nahwu, sarf, usul fiqh, mustalahul hadith, dan lain-lain. Namun dikatakan sarful himmah fihi ila ilmil Qur'an was sunnah. Penuntut ilmu mempelajari, yang ingin memperdalami ilmu agama, ia pelajari bidang-bidang ilmu alat. Ia pelajari ilmu-ilmu alat tersebut sekedar agar dia bisa memahami Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena banyak orang, mungkin kita lihat dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak termasuk di orang-orang yang seperti itu ya. Dia belajar ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab sampai kitab-kitab yang tinggi. Itu hari-harinya disibukkan dengan itu. Subhanallah. Dia berdebat dengan itu. Kemudian ia habiskan waktunya mengulangnya lagi, diulang lagi. Tidak masalah mengulang lagi. Tapi ihmal kepada memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Apa ilmu Al-Quran dan Sunnah? Kata para ulama 3, yaitu dalam Al-Quran ada pembahasan tentang akidah. Ini ilmu ghayah namanya, al-ilmul ghayah, ilmu tujuan. Jadi ilmu-ilmu yang lain itu, ilmu-ilmu alat yang lain, itu membantu kita untuk memahami ilmu ghayah, ilmu tujuan. Ini nih, ilmu tujuan ini yang merupakan tujuan kita untuk memahami ilmu agama. Adapun yang tidak berkesempatan mempelajari ilmu alat, enggak masalah. Dia pelajari saja ilmu ghayah, ilmu tujuan, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran itu ada pembahasan tentang akidah, kemudian fikih, kemudian mau'idhah. Mau'idhah apa? Nasihat-nasihat. Wa'id, al-wa'ad, janji Allah dan ancaman Allah. Itu ilmu. Makanya dikatakan ilmu di dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, ilmu apa artinya? Kata Syekh,
Ma'rifatullah, bagaimana kita mengenal Allah. Ma'rifatu dinil Islam, ma'rifatu dinil Islam wa ma'rifah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil adillah. Kama qala. Nah, mengenal agama Allah, kemudian mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengenal agama Islam dengan dalil. Nah, inilah ilmu. Makanya banyak orang terseret arus ya dalam mempelajari ilmu-ilmu alat sampai meninggalkan ilmu tujuannya. Akhirnya banyak terjadi kekacauan ya, ribut sini ribut sana. Cuman masalah bahasa Arab. Nah, subhanallah, ini khalal dan ini bergantung kepada keikhlasan kita. Tanya kepada diri kita untuk apa kita mempelajari ilmu agama. Nah, qala inna kulla ilmin nafi'in marudduhu ila kalamillahi wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam wa baqil ulum imma khadimun lahuma fayu'khadhu minhu ma tatahaqqaqu bil khidmatu aw ajnabiyyun anhuma fala yadurruhu al-jahlu bihi. Nah, setiap ilmu itu, ilmu yang bermanfaat itu pasti berasal dari Al-Qur'an, itu kalamullah, dan sunnah, yaitu perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ilmu yang bermanfaat. Nah, itu ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu dalam Al-Qur'an tidaklah disebutkan ilmu, itu pasti bermakna ilmu yang bermanfaat. Karena penghafal Al-Qur'an banyak, penghafal hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak. Naam. Namun apakah bermanfaat? Belum tentu. Ya, belum tentu. Maka dari itu tidak masalah kita mempelajari ilmu semampu kita, fattaqullaha mastata'tum. Semampu kita yang kita mampu. Tuntut ilmu itu semampu yang kita mampu. Jangan paksakan diri. Jangan paksakan diri kalau kita tidak mampu. Paksakan dalam artian ya, jangan menyerah ketika kita nggak paham atau bagaimana. Nah, cukupkan dengan hal yang kita pahami. Yang tidak paham kita mohon kepada Allah agar Allah memudahkan kita memahaminya. Nah, yang penting adalah ilmu-ilmu wajib. Itu ilmu yang paling penting yang kita bisa amalkan, yang kita bisa ajarkan kepada anak, kepada istri, pada keluarga. Nah, itu ilmu yang paling penting untuk dipelajari. Nah, wa baqil ulum, sisa dari ilmu-ilmu tersebut, imma itu membantu ilmu Al-Qur'an dan sunnah. Nah, ilmu bahasa Arab, seorang mempelajari bahasa Arab agar dia mudah memahami Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan ilmu-ilmu alat lainnya. Nah, jangan dipahami, tidak dipelajari ya. Nah, bagi yang ingin mempelajarinya, fabiha ni'mah, yang ingin mempelajarinya, maka itu nikmat yang besar. Nah, memudahkan ia mempelajari Al-Quran dan sunnah. Namun yang nggak bisa mempelajari bahasa Arab, nggak ada waktu dan lain-lain, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah memberikan beban pada hambanya di luar kemampuannya. Nah, ilmu agama ini ammah, umum ya, pada setiap kaum muslimin. Naam. Au ajnabiyyun anhuma fala yadurru jahlu bihi. Atau ilmu-ilmu lainnya. Allah alam ini maknanya. Ajnabiyyun maknanya ilmu yang lainnya, ilmu asing. Ya, kita katakan mungkin ilmu dunia yang kita tentunya tidak berdosa bagi kita kalau tidak mempelajarinya, itu maknanya ya. Begitu juga ilmu kalam. Nah, ilmu kalam ini yang orang-orang menyimpang ya, orang-orang yang menyimpang dari zaman ke zaman ini yang mengatakan ilmu akidah itu ilmu kalam. Nah, ilmu kalam ini la yadurru al-jahlu bihi. Seseorang tidak akan mudarat baginya kalau dia tidak mempelajarinya. Tinggalkan saja. Kita tidak pernah butuh ilmu kalam. Nah, ilmu kalam itu apa? Jadi ilmu filsafat Yunani diterjemahkan ke bahasa Arab, kemudian diajarkan dan digunakan untuk mempelajari agama. Nah, digunakan untuk belajar agama dan banyak ulama-ulama yang mempelajarinya juga di zaman dulu. Nah, dan mereka banyak ya. Semoga Allah mengampuni kita semua. Banyak jatuh dalam firqah Asy'ariyah dan lain-lain. Nah, itu dikarenakan mempelajari ilmu filsafat, dan ilmu filsafat itu dicela, ya Mas kalian mati Allah, dicela. Adapun ilmu filsafat yang berhubungan dengan dunia,
Nah, sudah ada yang mengambilnya, seseorang tidak perlu terlalu apa? Ya, dia mungkin dokter, nah, itu ilmu kedokteran itu dipelajari di ilmu filsafat. Nah, itu ilmu kedokteran tajrubah ya, uji apa? Percobaan. Nah, ilmu manusia. Nah, itu betul. Adapun ilmu filsafat dimasukkan dalam agama Islam, memahami Al-Qur'an. Nah, inilah sebuah penyimpangan. Apalagi dijadikan itu ilmu akidah bagi mereka. Kalau tidak mempelajarinya itu tercela, gitu kata mereka. Subhanallah. Nah, itu sama saja dia katakan Nabi itu tercela karena tidak mempelajari ilmu filsafat. Tidak butuh kita kepada ilmu filsafat. Qala wa ma ahsana qawla Iyadin al-Yahsubi fi kitabih al-Ilma'. Naam, Iyad ibn Musa al-Yahsubi, nah, seorang qadhi ya. Dia bermazhab Maliki di kurun 400 Hijriah. Di kitabnya Al-Ilma', nah, beliau rahimahullah berkata, al-ilmu fi aslaini la ya'duhuma illa al-mudillu anit tariqi al-lahibi. Baik, ilmu itu fi aslaini, itu Al-Qur'an dan Sunnah, la ya'duhuma illa al-mudil. Tidak ada yang melebihinya, maksudnya tidak ada yang berlebihan mempelajari ilmu selain ilmu Al-Qur'an dan Sunnah, illa al-mudil, kecuali mereka itu adalah orang-orang yang sesat, anit tariqil lahibi, dari jalan yang lurus. Naam. Orang tersibukkan dengan ilmu-ilmu lain. Nah, ilmu dunia jelas, orang tersibukkan dengan ilmu dunia. Ya, banyak dari mereka itu tidak mempedulikan ilmu agama. Ini banyak terjadi bahkan di sekolah-sekolah. Katakan, saya enggak suka ilmu agama, sulit. Saya sekolah saja yang enggak ada ilmu agamanya. Subhanallah, ini terjadi. Nah, tentunya ini didikan orang tuanya ya, didikan orang tuanya. Adapun anak, ahsan dimasukkan dalam pesantren, diberikan tempat untuk mereka menghafal Al-Qur'an dan seterusnya. Nah, ilmu kitabi wa ilmu al-athari allati qad usnidat an tabi'in an sahibi. Nah, yaitu ilmu Al-Qur'an. Nah, ilmu Al-Qur'an dan ilmu al-athar, ilmu hadis yang telah ada sanadnya, bersandar dari tabi'in an sahibi, dari tabi'in dan an sahibi, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah ilmu ya, ilmu Al-Qur'an dan ilmu sunnah. Nah, karena ilmu Al-Qur'an dan sunnah itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah dan mengapa Allah menciptakan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka dari itu, mempelajari ilmu agama itu wajib. Nah, wajib bagi setiap kaum muslimin. Nah, wajib pada kadarnya. Adapun ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu alat, ilmu bahasa Arab, nah, ilmu usul fiqh, kemudian ilmu lainnya yang membantu ilmu memahami Al-Qur'an dan Sunnah itu fardu kifayah. Ya, wajib yang kifayah. Apabila yang lainnya telah mempelajarinya, cukup untuk yang lainnya untuk tidak mempelajarinya. Bukan berarti tidak mau mempelajarinya, maknanya tidak berdosa orang yang tidak mempelajarinya, karena sudah ada yang mempelajarinya. Para